Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakia Riandita Putri dengan NIM F521230088. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu sebagai tugas dari mata kuliah Kajian Lingkungan Hidup. Baik, langsung saja masuk ke materi atau video yang pertama. Berdasarkan pada demonstrasi John Tyndall bahwa atmosfer bumi pasti mempunyai efek rumah kaca untuk menjelaskan suhu permukaannya yang hangat, dan hal ini disebabkan oleh adanya gas rumah kaca, khususnya uap air dan juga karbon dioksida. Saat kita menengok kembali sejarah, iklim bumi selalu berubah. Misalnya pada zaman es baru-baru ini ke masa lalu ketika bumi masih lebih hangat dan karbon dioksidanya jauh lebih melimpah. Ada 3 alasan yang membedakan perubahan iklim saat ini dengan perubahan iklim di masa lalu. Yang pertama adalah sumbernya merubah. Saat ini iklim kita berubah karena konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, terutama karbon dioksida, meningkat dengan cepat. Jika kita melihat perubahan di masa lalu, kita dapat melihat bahwa perubahan ini disebabkan oleh lambatnya variasi orbit bumi mengelilingi matahari. Hal ini pertama-tama memengaruhi suhu, yang kemudian mendorong respons ekosistem alam yang mengontrol jumlah karbon dioksida di atmosfer. Jadi, perubahan-perubahan di masa lalu didorong oleh faktor-faktor pendorong yang sangat berbeda, dan meskipun kita dapat belajar dari mereka, perubahan-perubahan tersebut tidak dapat disamakan dengan apa yang kita alami saat ini. Perbedaan kedua adalah laju perubahan iklim 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan masa lalu. Karbon tingkat dioksida sekarang 30% lebih tinggi dibanding 100 tahun yang lalu, dan bahkan 30% lebih tinggi dari apapun yang pernah dialami bumi setidaknya selama 800.000 tahun yang lalu. Suhu permukaan bumi sejauh ini meningkat sebesar 1 derajat Celcius sejak masa praindustri, dan diperkirakan akan mencapai 2 derajat Celcius pada tahun 2050 dan berpotensi mencapai 6 derajat Celcius pada tahun 2100. Perbedaan ketiga adalah skala usaha manusia yang dilakukan pada periode perubahan iklim saat ini. Populasi planet kita meningkat, kota-kota kita berkembang pesat, seringkali di sepanjang garis pantai, dunia kita semakin saling bergantung satu sama lain. Kita tahu bahwa kelebihan panas terakumulasi di daerah tropis dan diangkat ke kutub oleh atmosfer dalam sistem cuaca, juga oleh lautan yang menjungkir balikan sirkulasi dan perubahan fase air dari penguapan atau pendinginan di permukaan bumi menjadi kondensasi atau pemanasan di atmosfer. Seiring terbentuknya awan dan curah hujan merupakan bagian mendasar dari bumi dan siklus energi. Meskipun para ilmuwan iklim berbicara tentang ketidakpastian dalam proyeksi iklim di masa depan, ada beberapa hal yang dapat kita yakini, yaitu kita tahu bahwa bumi akan terus memanas. Kita tahu bahwa dampak buruk dari perubahan iklim jauh lebih besar ketika kita menghadapi suhu yang lebih tinggi dan resiko perubahan yang tidak dapat diubah. Dan kita juga tahu bahwa permukaan air laut akan terus naik. Setelah kita menstabilkan permukaan bumi, suhu, pencairan lapisan es, dan glister akan terus berlanjut. Kita juga tahu bahwa akan terjadi perubahan iklim pada tingkat tertentu. Apapun yang terjadi dengan karbon di masa depan atau emisi, karena akumulasi karbon yang ada di atmosfer. Ini berarti bahwa pada tingkat tertentu, adaptasi akan diperlukan apapun yang kita lakukan. Bayangkan iklim kita pada tahun 2050 jika kita gagal mengekang emisi. Saat ini tahun 2050, suhu permukaan bumi telah melampaui 2 derajat Celcius untuk pertama kalinya, dan permukaan laut global telah meningkat sebesar 30 cm. Arktik kini bebas es di musim panas dan terjadi peningkatan suhu laut secara signifikan. Kita tidak bisa menghadapi pemanasan global tanpa menerima bahwa cara hidup kita harus diubah. Kita perlu melakukannya, yaitu mengubah cara kita menghasilkan, menyimpan, dan menggunakan energi. Dan juga kita harus belajar mengelola energi yang lebih ekstrim untuk cuaca dan iklim. Salah satu kuncinya adalah kesiapan. Perbaikan berkelanjutan dalam cuaca dan perkiraan iklim akan membantu kita menjadi lebih tangguh. Peringatan dini adalah hal yang perlu dilakukan. Semakin banyak
tindakan kita dan respon terhadap lingkungan alam itu sendiri mempengaruhi lingkungan dan dampak yang kita rasakan, yaitu bahaya cuaca dan iklim. Oleh karena itu, kita perlu membuat kemajuan yang signifikan dalam evaluasi end-to-end dari resiko lingkungan. Secara mendalam, kita dapat mengubah cara kita memproduksi dan menyimpan energi. Kita dapat mengubah cara kita dalam menggunakan energi hanya dengan menjadi lebih efisien dan baik. Langsung saja saya lanjut ke materi yang kedua. Aktivitas manusia mulai dari polusi hingga kelebihan populasi meningkatkan suhu bumi dan mengubah dunia di sekitar kita secara mendasar. Penyebab utamanya adalah fenomena yang dikenal sebagai efek rumah kaca. Gas-gas di atmosfer seperti uap air, karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida membiarkan cahaya matahari masuk, namun tetap menjaga sebagian panas agar tidak keluar seperti dinding kaca rumah kaca semakin banyak. Gas rumah kaca di atmosfer semakin banyak. Panas yang terperangkap memperkuat efek rumah kaca dan meningkatkan suhu bumi. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil telah meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer lebih dari sepertiganya. Karbon dioksida di atmosfer belum mencapai tingkat saat ini dalam ratusan ribu bertahun-tahun. Perubahan iklim berdampak pada lautan, cuaca, sumber makanan, dan kesehatan kita. Lapisan es seperti Greenland dan Antartika mencair. Kelebihan air yang dulunya tersimpan di glacier menyebabkan permukaan laut naik dan tumpah ke lautan, sehingga membanjiri wilayah pesisir yang lebih hangat. Suhu juga membuat cuaca menjadi lebih ekstrim. Perubahan cuaca ini menimbulkan tantangan dalam menanam tanaman menjadi lebih sulit. Selain menciptakan tantangan pertanian baru, perubahan iklim dapat secara langsung mempengaruhi kesehatan fisik masyarakat di perkotaan. Atmosfer yang lebih hangat menciptakan lingkungan yang memerangkap dan juga meningkatkan jumlah kabut asap. Hal ini karena kabut asap mengandung partikel ozon yang meningkat dengan cepat pada suhu yang lebih tinggi, paparan terhadap tingkat polusi yang lebih tinggi. Kabut asap dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti asma, penyakit jantung, dan kanker paru-paru. Sedangkan secepatnya laju perubahan iklim disebabkan oleh manusia. Manusia juga dapat memeranginya jika kita berupaya untuk mengganti bahan bakar fosil dengan sumber energi terbaru, seperti tenaga surya dan angin yang tidak dapat digunakan. Jika kita tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, kita mungkin masih bisa mencegah beberapa dampak terburuk perubahan iklim.